Lanjutkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi terakhir adalah sampai masalah orang yang berjima di siang hari di bulan Ramadan. Katanya seorang berhati-hati untuk masalah ini. Termasuk pula perbuatan yang haram yang lainnya, yaitu istimna, onani istilahnya. Ini adalah perbuatan yang haram, tidaknya ya seorang pada siang hari di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan menjauhi perbuatan ini. Berikutnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa tanpa diiringi kafarat, penebus. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Berarti kalau tidak sengaja tidak batal. Walaupun 2 piring, 3 piring, asalkan tidak sengaja ya, tidak batal. Rezeki. Lalu yang kedua adalah muntah dengan sengaja atau istiqah, muntah dengan sengaja muntah. Adapun orang yang tidak sengaja muntahnya karena mabuk perjalanan atau semisalnya, maka ini tidak membatalkan puasa. Lalu yang ketiga adalah haid dan nifas. Haid dan nifas ini ya, kalau terjadi pada siang hari bulan Ramadan ataupun sesaat sebelum terbenam matahari, ya puasanya batal. Jadi sama puasa dari pagi 1 jam sebelum maghrib itu kok haid, ya berarti puasanya batal. Tidak perlu kecewa, perjuangannya tidak sia-sia ya, karena ibadahnya sejak pagi sampai tadi keluar darah haidnya itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma secara hukum dia harus mengkodok di hari yang lain. Berarti nambah hikmahnya itu Allah tidak menambah amal dari wanita-wanita yang mengalami hal seperti ini. Tidak ada khilaf masalah ini. Kemudian ada permasalahan yang perlu kita ketahui, yang diantaranya adalah hukum berjumbu misalnya. Ini perlu dibahas. Ini dengan istrinya ya, antara suami istri, maka tidak membatalkan puasa selama memang tidak sampai jima. Dan juga tidak sampai mengeluarkan mani. Adapun orang yang junub keluar mani tanpa sengaja karena mimpi basah di siang hari bulan Ramadan, maka ini tidak membatalkan puasa. Yang batal itu yang sengaja, itu jima dan istimna, onani, ini yang membatalkan puasa. Tapi kalau karena mimpi basah ya, ini tidak membatalkan puasa, tapi harus mandi wajib ya, untuk sholat. Ataupun orang yang malam harinya berkumpul dengan istrinya kemudian junub, maka boleh dia memasuki waktu subuh dalam keadaan junub. Artinya ya, waduh kok misalnya terjadi junub belum mandi, kemudian sudah mau sahurnya sudah mau habis waktunya, maka hendaknya sahur dulu ya, wudhu kemudian sahur dulu, baru nanti mandinya setelah masuk waktu subuh. Sebelum sholat subuh mandi dulu.
mati itu tidak membatalkan puasa. Mati itu sama-sama keluar dengan karena syahwat, tapi itu tidak membatalkan puasa. Ya, kalau mati keluarnya tidak terasa, kalau mani keluarnya terasa. Kemudian bercelak, ya, bercelak ini tidak membatalkan puasa, dan ini dikiaskan dengan menggunakan obat tetes mata. Tidak membatalkan puasa menurut pendapat yang terkuat dari kalangan para ulama. Kalau ingin hati-hati ya menggunakan obat tetes matanya ya pas sahur, tidak saat siang hari di bulan Ramadan. Namun pendapat yang terkuat ini tidak membatalkan puasa, karena tidak ada saluran yang menghubungkan antara mata dengan lambung yang bisa membatalkan puasa. Kemudian yang perlu diperhatikan ketika wudhu, kita pun juga masih dianjurkan untuk menghirup air. Yang penting tidak berlebihan sehingga nanti masuk ke kerongkongan. Lalu ada permasalahan yang lain, yaitu bekam. Menurut pendapat yang kuat yang dipegang jumhur ulama, berbekam di bulan Ramadan tidak membatalkan puasa. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa para sahabat terdahulu itu mereka juga berbekam di bulan puasa. Rasulullah bahkan memberi keringanan untuk berbekam di bulan dan bagi orang yang berpuasa. Memang ada dalil yang lain yang mengatakan orang yang berbekam itu batal puasanya, tapi ini dalilnya ada yang mengatakan ini dihapus hukumnya dengan yang keringanan yang diberikan Rasulullah. Mansukh, hukumnya mansukh. Awalnya membatalkan puasa, namun kemudian Rasulullah beri rukhsah pada akhir-akhirnya yang menjadi dalil bahwa berbekam tidak membatalkan puasa. Hanya saja perlu kita waspada karena dengan bekam membuat orang lemas sehingga membuat orang tadi mokel. Sebaiknya kalau memang dibutuhkan berbekam itu adalah di malam hari di bulan Ramadan. Jadi kalau kuat ya, kuat, tidak sampai lemes, tidak sampai membatalkan puasa, maka ala baksa menurut para ulama tidak. Kemudian keluarnya darah selain darah haid ini tidak membatalkan puasa. Ya jelas, mau bekam aja mengeluarkan darah dengan sengaja dan tidak. Apalagi kalau misalnya gosok gigi keluar darah atau masak ini ya, ini tidak membatalkan puasa. Dan mimisan pun juga tidak membatalkan puasa. Tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa semua hal itu membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan puasa adalah apa? Darah haid. Kemudian suntik itu tidak membatalkan puasa menurut pendapat yang paling kuat, kecuali suntikan infus ya. Karena infus ini adalah pengganti makanan. Kalau suntik obat kalau dibutuhkan ya tidak mengapa, tidak membatalkan puasa. Namun sekali lagi bagi orang yang berhati-hati ya, hati-hati daripada was-was. Misalnya memilih nanti kalau ke dokter mau suntik yang malam hari. Ini keluar dari posisi. Memakai siwak juga tidak membatalkan puasa ya. Boleh, maka dianjurkan. Kecuali sebagian ulama memakruhkan bersiwak setelah zuhur, karena saat itu adalah saat bau itu memuncak. Sebab apa? Tadi lakulu kukamiswa ini atiyaba indallah min rihil miski. Bahwa mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak
gas kulit. Ini diantara yang menyebabkan kemakmuran menurut para ulama. Kemudian mencium bau, misalnya bau sedap, bau gurih, bau sesuatu dimasak, ini tidak membatalkan puasa. Dan mencicipi masakan bagi wanita yang memasak, bagi yang masak, bukan ya. Artinya yang lain itu tidak ada kebutuhan untuk mencicipi masakan. Jadi hanya mencicipi untuk merasakan ini manis apa pas apa tidak sampai ketelan. Jadi mencicipi aja. Ini diperbolehkan, tidak membatalkan puasa. Kemudian menelan ludah, ini jelas tidak membatalkan puasa. Tapi kalau riak, ya, riak seperti ya, lendir, ya, ini lebih hati-hati adalah kalau masih di tenggorokan, masih bisa ditelan, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah masuk di mulut, maka sebaiknya dikeluarkan. Dikeluarkan, tidak ditelan lagi. Walaupun ada ulama berpendapat itu pun juga tidak membatalkan puasa. Namun untuk hati-hati, dikeluarkan aja untuk dia. Kalau mudah tidak apa-apa. Nah, itu adalah perkara-perkara yang membatalkan puasa dan yang disangka membatalkan puasa tapi sebenarnya tidak membatalkan puasa. Berikutnya adalah permasalahan apa hukumnya puasa bagi orang yang bepergian. Bagi orang yang bepergian, dia mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Jadi boleh untuk mokel, ya, tidak berpuasa bagi orang yang bepergian. Yang jadi khilaf mana yang lebih afdal, mokel atau terus melanjutkan puasa bagi orang yang bepergian, puasa atau mokel atau batalkan puasanya. Nah, ini pendapat pertengahan ini adalah kalau dia kuat maka melanjutkan puasa di bulan Ramadan ini lebih afdal. Kalau dia tidak kuat maka mokel itulah yang lebih afdal. Misalnya perjalanannya payah, kalau misalnya naik pesawat, naik bis AC enak, ya. Ini kalau kuat tidak, ini lebih baik tidak mengadakan puasa. Tapi kalau kelas ekonomi panas cukup macet, nah ini lebih afdal mengadakan puasa. Ini pendapat yang di tengah-tengah. Kemudian terkait masalah orang hamil dan menyusui. Orang wanita hamil dan menyusui ini ada dua kondisi. Dia tidak boleh tidak puasa. Orang hamil dan menyusui tidak puasa dengan dua kondisi. Yang pertama, mengkhawatirkan kondisinya, mengkhawatirkan kondisi dirinya, baik mengkhawatirkan kondisi dirinya saja atau dengan anaknya. Dia cukup mengganti di hari yang lain, cukup mengkodok saja. Ini sama seperti orang yang sakit. Yang kedua, kondisi kedua, wanita hamil dan menyusui ini kuat, tidak ada masalah, ya, sehat-sehat saja. Tapi dia tidak puasa karena mengkhawatirkan kondisi anaknya. Maka jelas dia ini mengkodok, ya,
mengganti di hari yang lain. Yang dipermasalahkan apakah dia harus membayar fidyah atau tidak. Sebagian mengatakan tidak perlu membayar fidyah, ulama yang lain mengatakan harus membayar fidyah karena menanggung jiwa. Dia tidak puasa karena menanggung suatu jiwa. Dan yang dipilih oleh Ustaz Ibnu Rahmatullahi adalah yang ini. Jadi kalau dia tidak puasa karena mengkhawatirkan kondisi si anak, selain dia mengkodok, dia juga membayar fidyah. Ini yang dipegang oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ini yang dikuatkan oleh Ustaz Ibnu Rahmatullahi. Jadi bisa ya terlihat kondisinya. Perbedaannya adalah yang ditinjau mengkhawatirkan dirinya sendiri atau hanya anaknya saja. Kemudian orang yang sudah sepuh, orang yang sudah sepuh ini cukup membayar fidyah apabila ya memang sudah tidak mampu. Atau orang yang sakit dan tidak diharapkan lagi kesembuhannya ini membayar fidyah. Dan bagaimana cara membayar fidyah? Membayar fidyah itu ada dua cara, yaitu yang pertama dengan beras mentah. Ukurannya adalah 1 mud atau sekitar 700 gram, 750 gram, 750 gram. Tiap hari kalau tidak puasa ya, tiap harinya mengeluarkan 750 gram. Atau disertakan dengan makanan jadi langsung memberi berkat. Seperti berkat itu diberikan kepada satu orang fakir miskin tiap harinya. Boleh dirapel, tapi merapelnya itu adalah di belakang, bukan di depan. Bukan di awal, tapi nanti di belakang. Misalnya 10 hari tidak puasa, maka hari ke-10 malam ke-11 dia memberi makan 10 orang fakir miskin. Sahabat Anas bin Malik dulu pernah ketika sudah sepuh, beliau merapel puasa 30 hari itu pada hari terakhir mengundang 30 orang fakir miskin untuk makan sebagai fidyah beliau. Nah, ini caranya membayar fidyah. Dan pendapat yang terkuat adalah tidak boleh membayar fidyah dengan uang jadi uang. Karena lafaznya di Al-Quran adalah im'am, memberi makan. Ta'am masakin, memberi makan orang miskin. Jadi kita pegang ini. Jadi selain makanan jangan, disuruh makan jangan. Tapi berupa makanan, yaitu makanan mentah tadi, beras mentah atau makanan jadi. Terakhir adalah mengenai fadilah atau sunnah-sunnahnya puasa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah mengamalkan sahur. Yang mengamalkan sahur, mengakhirkan sahur. Sunnahnya itu adalah sahur dan lebih utama lagi adalah mengakhirkan sahur. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim secara marfu disebutkan bahwa faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aqlatus sahur. Pembeda antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab adalah makan sahur. Jadi sahur ini sangat ditekankan. Bahkan dalam hadis yang lain, malaikat bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Lalu yang kedua adalah menyegerakan berbuka, takjilul fitri, artinya tidak ditunda-tunda. Paling tidak ketika ada itu minum segelas air putih atau beberapa butir kurma. Lebih utama dengan bilangannya haji. Dan doa yang paling sahih dalam masalah ini, doanya orang yang berbuka adalah dapat qata'u wa batalati uruku
wa tabatal ajru insyaallah. Ini yang paling sahih menurut para ulama dalam masalah dalam hal doa. Ini riwayat dari Ibnu Umar. Tapi sekiranya doa-doa yang lain monggo, karena memang doanya orang yang berbuka puasa itu mustajab. Kemudian yang ketiga adalah menjaga ketakwaan di bulan Ramadan. Jadi apa saja kekeliruan kita, kekurangan kita di luar bulan Ramadan, kebiasaan buruk itu jangan dibawa pula di bulan Ramadan. Sering mengolok-olok, menghibah, mengunjing, ini kita hindari di bulan Ramadan. Sebab orang-orang yang tidak meninggalkan perkataan dusta, ghibah dan semisalnya, maka Allah sudah tidak peduli lagi dengan puasanya. Wa'iyyabillah. Jadi dia puasa itu cuma dapat haus, lapar dan dahaga saja. Dan yang lainnya dia hanya mendapatkan begadannya saja, tidak mendapatkan pahalanya kalau dia tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan kotor, fahisyah di bulan Ramadan. Berdebat, jidal, bertengkar, bermusuhan, ini kita tinggalkan di bulan Ramadan. Ya tentu saja hikmahnya adalah kita tinggalkan seterusnya hingga di luar bulan Ramadan. Lalu yang keempat adalah banyak membaca Al-Quran, banyak melakukan amal kebaikan, terutama diantaranya adalah membaca Al-Quran. Sebab pada bulan Ramadan, tiap bulan Ramadan, malaikat Jibril selalu datang kepada Rasulullah tiap malam untuk tadarus Al-Quran. Maka Rasulullah senang sekali di bulan Ramadan itu karena tiap malam selalu didatangi oleh malaikat Jibril. Di siang harinya beliau banyak berderma, banyak bersedekah sebagai bentuk rasa syukur beliau. Lalu yang kelima adalah memperbarui taubat. Hendaknya ketika Ramadan itu kita diberi kemudian untuk beramal soleh itu kita bertekad, saya mempertahankan ini seterusnya nanti di luar bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu ibaratnya adalah bulan kita untuk mencarger lagi ketakwaan kita, keimanan dan ketakwaan kita. Ya ibarat menjelang Ramadan ini tenaganya sudah habis. Yang dulunya Ramadan kan mudah untuk beribadah, puasa mudah, mulai mudah, tapi menjelang akhir-akhir itu mulai kesulitan. Bangun malam mulai kesulitan, terus puasa juga mulai jalan. Ini diperbaiki lagi sebagai latihan kita di bulan Ramadan untuk memperbaiki diri. Hikmahnya nanti di bulan Ramadan kita bisa mempertahankan. Dan di antara tanda-tanda puasa Ramadan seorang diterima itu adalah dia mendapati perubahan di luar bulan Ramadan. Tentu perubahan yang lebih baik. Insyaallah ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Silakan kita ada yang bertanya. Apakah boleh setelah witir kita sholat sunat lagi? Ya ini kejadiannya di bulan Ramadan ya, yaitu ketika sudah sholat tarawih dan witir bersama imam, lalu malamnya bangun nambah lagi sholat, maka ini boleh. Para sahabat juga mengamalkannya tanpa ditutup dengan witir lagi. Jadi sholat 2 rakaat sesuai dengan keinginannya. Adapun fadilah yang perlu kita perhatikan, jangan sampai karena kita mengejar nanti mau sholat di malam hari, kita
nggak ikuti witirnya imam. Jadi dia hanya sholat terawihnya saja. Terus nanti malam saya witirnya sekalian saya mau nambah sholat tahajud. Maka dia kehilangan kesempatan besar. Karena fadilahnya orang yang sholat sampai selesai bersama imam, maka dia tercatat sholat semalam suntuk. Bahkan malam Lailatul Qadar pun, walaupun dia dalam keadaan tidur saat itu karena sudah sholat sampai nutup, ya dia tercatat sholat semalam suntuk. Maka ini, jadi kecuali kalau malamnya itu sholat lagi bersama imam, ya, misalnya di dalam Hijrah, ya, kalau 10 hari terakhir kan sholatnya malam hari jam 2. Misalnya di tempatnya dia sholatnya hanya sampai ikuti witir imam tersebut tidak apa, nanti witirnya bersama imamnya malamnya. Kita ada lagi. Ya, memberi makan di saat siang hari. Ya. Kalau orang itu termasuk orang yang diberi rukhsah untuk tidak puasa, misalnya orang yang tamu atau orang yang dari safar, maka tidak boleh termasuk ekonomi. Tapi kalau itu adalah orang yang termasuk yang wajib puasa, orang yang diwajibkan puasa, maka jangan, karena termasuk ta'awun 'alal itsmi, tolong menolong dalam perbuatan dosa. Ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi kalau itu masih waktunya sahur masih ada, ya kalau bisa ditelan ya ditelan. Karena waktunya seseorang benar-benar menggantikan sahur, apalagi pada tauhid sari ada saat ini, ya sampai yang diketahui sekalinya sampai selesainya ada. Jadi adanya masih bisa minum sampai selesainya ada. Kalau yang dimaksud adalah kalau sudah sudah waktunya harus selesai, waktunya puasa, ya, jadi untuk mengeluarkan sesuatunya itu, ini saya masih belum tahu hukumnya. Jadi kalau kami lihat dulu fatwa dari para ulama. Kalau ditelan jelas tidak, tapi kalau dikeluarkan atau membatalkan atau tidak, memuntahkannya dengan sengaja, ini saya tidak tahu. Termasuk istiqoh atau tidak, ini saya tidak tahu. Jadi perlu dikalkulasi. Ya. Bagi ini ada orang yang belum menyaur puasa di bulan sebelumnya, ya, kemudian kedatangan Ramadan berikutnya, bagaimana cara dia menyaurnya, membayarnya, menggantinya? Ya. Ada dua pendapat. Yang pertama, dia cukup menyaur saja. Jadi nanti misalnya tahun lalu dia utang 5, tahun ini nanti misalnya utang 2, berarti nanti nyaurnya berapa? 7, ketambahan nyaur yang tahun sebelum.
berpendapat bahwa selain dia harus membayar yang 5 tadi yang tahun sebelumnya, dia harus membayar fidyah untuk 5 hari. Membayar fidyah untuk 5 hari untuk puasa yang tahun lalu yang nggak sempat disahur. Nah, terus ada pendapat pertengahan, yaitu ditinjau dari dia itu tidak nyaur karena udzur atau dengan udzur. Kalau dia tidak menyaurnya karena udzur, tiba-tiba dia menjelang Ramadan sakit, tidak bisa nyaur, maka dia nanti cukup menyaur saja. Tapi kalau dia tidak menyaurnya karena menunda-nunda, tidak ada halangan, tidak ada udzur, maka selain dia nyaur 5 hari tadi, dia membayar fidyah untuk 5 hari. Nah, ini untuk ulama kedua pendapat tersebut. Insyaallah nanti kajian kita untuk sementara ini ditutup. Ya, kajian rutin nanti dimulai lagi pertengahan Syawal. Kajian di Darul Hijrah nanti mulai lagi insyaallah pertengahan Syawal. Dan untuk bulan Ramadan, ya sebagaimana biasa kajian dimulai pada hari keempat di bulan Ramadan. Hari keempat itu sore hari sebelum berbuka puasa. Jadi kajian menjelang buka puasa sekitar jam 4:30. Kajian sore di Masjid Darul Hijrah. Ini yang bisa kita bahas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhana rabbiyal a'la al-'aliyyil wahhab. Subhana rabbiyal a'la al-'aliyyil wahhab. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ballighna syahr Ramadan. Allahumma ballighna syahr Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.